Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kiai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihatan wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit, jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim, ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Qurannya. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Senok harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, udah ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai angen-angen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edkon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wae iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhotabnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana rabbak amin dahabin amin nuhasin amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu, Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam, bahwa
kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari. Nanti sama cari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa innal amra bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa innal amra bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, "Pak, sampean ora oleh nasihati anak ora usah maling, sampean dhewe maling." Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudraku kulluh, la yudraku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in cek abote. Bulet, maknane bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, "Cung, kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan," gitu misalnya.
Nggak boleh gitu. Tetap kita ngomong, "Cung, kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fathul Mu'in, alim Fathul Wahhab." Sama ndak bisa protes. Pak guru sendiri ndak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita ndak kuat melakukan atau ndak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah, bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, "Cung, napas nganggur yuk tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora duwe musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi Muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran.